Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Not bad, ma'am. Alhamdulillah baik, Bu. Okay, well now I want to check your attendance, please. Oke, Ibu lihat sudah banyak yang masuk di sini. Oke, tinggal kita tunggu beberapa orang lagi. Mungkin mereka masih berusaha untuk masuk. Oke, sambil menunggu temannya. Oke, I want one of you lead your friends to pray. Sebelum memulai pelajaran bahasa Inggris ini, alangkah baiknya kita memulai membaca doa. Doa dimulai. Thank you, Imam. Okay, so today we are going to learn about main idea of the text. Okay, do you still remember what we have learned last meeting? Descriptive text, Bu. Okay, about descriptive text. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang unsur kebahasaan dari descriptive text. Okay, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang the main idea of the text, kemudian how to construct a descriptive text. Oke, jadi masih terkait antara materi yang pernah kita pelajari dengan yang akan kita pelajari hari ini. Our learning goals for today. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks deskriptif, peserta didik dapat menentukan ide pokok teks deskripsi terkait tempat bersejarah atau terkenal sesuai dengan konsep penggunaannya. Melalui bimbingan guru, peserta didik dapat membuat teks deskripsi pendek dan sederhana terkait tempat bersejarah atau terkenal di sekitar lingkungan atau daerah tempat tinggal peserta didik. Oke, thank you very much. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Okay, so before we come to the material, I want to ask you, what do you know about main idea of a paragraph? Pembahasan dasar mengenai hal utama yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Very good. Okay, the second question, how to determine main idea of a paragraph? Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan, Bu. Silakan diperhatikan. What is main idea? Yang pertama dikatakan, a main idea is the most important or central thought of a paragraph or text which tells the reader what the text is about. Jadi ide pokok itu adalah hal yang paling penting atau konsep dasar atau pemikiran utama dari sebuah paragraf atau teks yang memberitahu pembaca tentang apa teks itu. So the main point of the paragraph. Where are the main ideas found? Pertamanya. Ide utama sering ditemukan di awal paragraf. Kemudian ditulis supporting details. Kemudian yang kedua di sini, main ideas are also found in the concluding sentence. Implied ideas can be done from facts, reason, example. Sampai di sini bisa dipahami? Bu. Thank you. Sekarang kita lihat. Kita berlatih menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Read the text about Tanjung Puting National Park, match it with the purpose of each paragraph. Jadi kalian cocokkan antara ide pokok di sebelah kanan ini dengan the purpose of each paragraph, sesuai dengan paragraf. Now let's see the first paragraph. Sudah dibaca semua ini paragraf pertama? Ya, Bu. What is the main idea in paragraph? Apa ide pokok dari paragraf pertama? Kira-kira ini dia terletak di awal atau di akhir? Di awal paragraf, Bu. National Park is an internationally famous tourism destination. Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination. Jadi sudah sama tadi dengan yang disampaikan. Very good. What is the main idea of the second paragraph? Siapa yang bisa? Seeing orang utan is usually the visitor's main reason to visit the park. Let's see your answer. Sudah benar tadi jawabannya. Very good. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira sudah dipahami cara menentukan ide pokok dari paragraf? Ya, Bu. Jadi ya, Bu. Menentukan ide.
Oke, sekarang kita lanjut. Let's write. Ayo kita menulis. Ada beberapa pertanyaan di sini. Oke, Ibu ingin kalian jawab secara langsung pertanyaan yang Ibu berikan di sini. Oke, question number 1. Oke, kira-kira apa maksudnya kalimat ini? Apakah di kotamu ada tempat bersejarah atau destinasi wisata? Jika ada, sebutkan salah satu dari mereka. Beberapa dari mereka. Pantai Biru, Pantai Bira, kemudian Mandala, Lembah Biru, Pantai Lemo-Lemo, Pantai Lemo-Lemo. Oke, very good. Itu Pantai Lemo-Lemo termasuk selain dia tourism destination, juga historical place. Ada peninggalan sejarah yang ada di sana. Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Pilih salah satu dari tempat paling menarik yang pernah kamu kunjungi. Oke, sudah dipilih semua? ya Bu. Oke, good. Ya, Bu. Pertanyaan Ya ketiga. Bu. Kalimat. Setidaknya tiga kalimat sederhana berdasarkan tempat yang telah kamu pilih. Jadi 3 kalimat nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, jadi silakan kalian buat kalimatnya. Oke, 3 kalimat sederhana. Oke, kalian sudah buat kalimatnya? Sudah, Bu. Yang Oke. Coba satu orang kasih Ibu contoh kalimatnya. Tanah Biru offers the sensation, the most iconic boat building area in Indonesia, the Pinisi Ship. Oke, ada kalimat yang lain? This tourist destination, the place is located in Tanah Biru Village. Oke, sambil yang lain diperhatikan juga, kemudian disiapkan kalimatnya. Oke, kalimat pertama tadi. Tanah Biru menawarkan sensasi berkeliling, traveling, sensasi jalan-jalan di area pembangunan kapal paling ikonik di Indonesia, kapal Pinisi. Oke, sekarang kita lihat apakah dia mengandung unsur kebahasaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Pertama menggunakan adjective, kemudian noun phrase ada iconic boat. Oke, iconic boat. Iconic is adjective, boat is noun. Boat. Serba, Bu. Karena ada offers. Oke, ada offers kata kerja di sini. Ya, sudah masuk ke dalam simple present tense. Oke, very good. Oke. Kemudian kalimat yang kedua, ada juga di sini ada Is, Bu. Ya, is dan dia kalimat. Oke, nominal sentence untuk simple present tense. Oke, jadi 2 kalimatnya ini sudah benar menggunakan simple present. Oke, kemudian menggunakan adjective, noun phrase. Oke, very good Imam. Kalimatnya sangat bagus. Saya Bu Nurfadillah. Ya, silakan. Beach action in Samboan, Oke, beach. Sulawesi are very synonyms with Bulukumba district. Oke, untuk kalimatnya yang pertama ini masih agak membingungkan. Oke, jadi kita bisa ganti dengan Samboan Beach is one of the most attractive beach in Bulukumba. Oke, bisa Nurfadillah? Ya Bu. Oke, sekarang coba diperhatikan. Oke, let's develop your sentences become a simple descriptive paragraph. Oke, jadi kalian nanti diminta untuk mengembangkan kalimat-kalimat yang sudah kalian buat menjadi paragraf deskriptif yang sederhana. Oke, kemudian dalam paragraf deskriptif kalian yang kalian buat itu, kalian harus perhatikan generic structure dari descriptive text. Kemudian don't forget to use adjective and simple present. Jadi hasil kerja kalian ini nanti kalian kumpulkan melalui task yang Ibu kirim di Google Classroom kalian. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ibu. Ya, pertemuan berikutnya kalian kumpul. Oke, so this is the end of our meeting today. Ya. Ada yang bisa simpulkan kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Cara menentukan main idea, Bu. Ya. Menulis descriptive text, Bu. Menulis descriptive text. Jadi untuk menentukan main idea, ada 2 cara yang bisa digunakan jika dia tersurat. Kita bisa cari di bagian awal paragraf atau kita bisa juga cari di bagian akhir paragraf. Ya. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa kelebihan dan kekurangan dari materi hari ini? Menyenangkan, Bu. Silakan.
fleksibel, Ya, fleksibel waktunya, Mudah dipahami, Bu. mudah diakses informasinya, Bu. oke. Baiknya yang lain ini juga harusnya lebih aktif lagi merespon ya, apa yang disampaikan oleh guru. Oke, kemudian mungkin juga gara-gara faktor jaringan sehingga sering terputus. Oke, sehingga ada yang kadang tidak mendengarkan pertanyaan atau bahkan mau berbicara tapi suaranya tidak terdengar. Untuk pertemuan berikutnya, oke, kita akan masuk materi baru, naratif text. I think that's all for today. Sekian untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Okay, I think that's all for today. See you next time and thank you for your attention.